Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Inilah yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Wa yaghfir lakum min dzunubikum. Allah memaafkan min dzunubikum. Kalau orang bertaubat akan dimaafkan oleh Allah sebahagian dosanya saja. Min itu min litab'id namanya. Sebahagian mana? Sebahagian kalian minta maaf kepada orang-orang yang sudah kalian sakiti. Minta maaf kepada orang yang sudah kalian ambil hartanya. Ya, nampak. Ini min litab'id namanya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka nanti ketika di alam barzakh, farauhun wa raihan. Raihan itu apa? Mengambil panen yang sudah kita lakukan di dunia. Wa jannatun na'im. Surga sedang menanti kita. Maka diberikanlah taman-taman surga. Apa galak ni apa? Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini ada hadis selanjutnya. Ini Rasulullah memberikan perumpamaan dengan seekor binatang, perumpamaan. Hadis ini dari Jabir radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bisuqi. Rasulullah lewat ke sebuah pasar. Ya, jadi Rasul ketambung dalam sebuah pekan. Wan nasu kanafataihi. Manusia itu di sebelah kiri dan sebelah kanan Rasulullah SAW. Karena fataihi itu diterjemahkan kajambaihi, bijambaihi, ada dua sisi Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah lihat sebelah kanan ada manusia di situ, lihat sebelah kiri ada manusia. Itu di pasar. Famara bijidai asakin. Rasulullah melewati ada seekor anak kambing yang mati. Ya, jadi anak kambing mati, telinganya sudah hilang satu. Ya, sudah anak kambing mati lagi, hilang telinganya satu, Pak. Enggak ada pinyung tempo. Ya. Fatanawalahu. Rasulullah mengambil anak kambing itu. Itu anak kambing mana, Pak? Yang sudah mati, kemudian masih anak-anak, masih kecil, kemudian telinganya sudah tidak ada. Apa kata Rasulullah? Fa'akhadha bi'udhunihi. Kan ada satu telinga lagi, Pak, di telinga itu dipegang oleh Rasulullah. Mak pinyung iman, Pak. Ya, anak kambing tadi. Tsumma qala. Rasulullah bersabda. Itu sehingga didengar oleh orang sebelah kiri dan sebelah kanan. Ayyukum yuhibbu ayakuna lakum. Saya ulangi. Ayyukum yuhibbu ayakuna hadza lahu bidirhamin. Siapa mau beli ini 1 dirham harganya? Ya, kata Rasulullah. Saya belum. Siapa mau beli harga kambing yang mati ini, tidak punya telinga, harganya 1 dirham. 1 dirham itu kalau kita konversikan itu kira-kira harganya 60.000. Nanti ada 60.000, 63.000, 65.000. Paling tinggi 70.000 lah, 60 70.000. So menjawab belum 60.000 kata Rasulullah. Siapa mau beli? Apa dijawab oleh faqalu? Dijawab oleh manusia yang ada di pasar itu. Manuhibbu, kami enggak suka itu. Hana galak kepuyan. Annahu lana bi syai'in. Tidak ada manfaat apa-apa. Ya, 1 dirham hana manfaat apa? Ya. Sudah bangkai, pinyung hana kami ubelau. Tidak ada manfaat. Wa ma nasna'u bihi? Mau buat apa kami? Enggak bisa buat apa-apa kambing itu. Tsumma qala, Rasulullah mengatakan lagi. Atuhibbuna an takuna lakum? Cuma-cuma, mau saya kasih cuma-cuma. Ya, kata Rasulullah, hana perle bayu 1 dirham, saya kasih cuma-cuma anak kambing ini. Yang sudah mati jadi bangkai, yang telinganya sudah hilang 1. Apa kata masyarakat? Manusia itu. Wallahi kami bersumpah demi Allah. Lau kana hayyan kana aiban. Kalaupun dia masih hidup, aib, hana le pinyung. Ya, kepuh hana sabla api. Kalau dia masih hidup, tidak ada orang yang mau beli. Kenapa kambing ini aib? Telinganya tidak ada 1. Hana tu belum, hana putih petambah bagapnya kambing. Oh hanlun cacat, kambing cacat. Innahu asaku. Fa kaifa wa huwa mayit? Telinganya tidak ada lagi. Bagaimana dia itu kalau dia mati?
hidup saja tidak berharga, apalagi mati. Ya nembak. Udep mentah hanayum. Menyana publo ke kamau udep, hanayum bahkan aib kamengnya. Apalagi dia mati. Apa jawab Rasulullah SAW? Fawallahi, saya bersumpah demi Allah, kata Rasulullah, la dunya ahwan 'ala Allah min hadza 'alaikum. Dunia itu lebih hina dibandingkan kambing yang saya tarik telinganya ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya apa? Yang pecerok dunia lagi pecerok anak kambing ka mati. Lagi pecerok anak kambing ka mati. Habis ke pecerok, getepuh kambingnya, gepetinggai lah mak. Ya, itulah perumpamaan kata Imam Ghazali juga. Bodoh sekali ada manusia mengumpulkan harta 10 tahun, 20 tahun. Setelah dia kumpul harta itu, dia meninggalkan begitu saja. Bahkan kata sakit kayaknya mak. Habis sakit dan mau sakit. Habis yang meninggal dunia, harta dia tinggalkan begitu saja. Sudah dia cari 20 tahun dia cari, tapi ditinggalkan begitu saja. Kan orang bodoh nanti. Sama seperti orang mengejar-ngejar kambingnya. Ketika dia kejar kelon, waktu dapat, oh mak kambing mati lah kau mak. Gibah ya mak. Dia tinggalkan. Ya, sama seperti dunia. Ketika dia cari dunia, nikmat sekali dunia itu. Ketika dapat dunia, dia tinggalkan begitu saja dengan kematiannya. Maka kan ada dua konsekuensi orang mengejar dunia itu dua. Kita mengambil dalam tafsir Ibnu Abbas, kita mengambil juga di dalam kitab-kitab tasawuf, kita mengambil juga di dalam kitab tafsir Jalalain. Di situ dikatakan orang yang mengejar dunia konsekuensinya dua. Konsekuensi yang pertama, imma tatrukuha, kamu nanti lambat laun akan kamu tinggalkan dunia itu. Maksudnya apa? Kita akan meninggal dunia, Pak. Kita tinggalkan jabatan hanale. Kipan jabatan urang akan meninggal, Pak. Jabatan hanale, harta hanale, anu hanale, rumah hanale, inang hanale, mandung ka ico ligop. Jabatan ico ligop ate dia meninggal neo, Pak. Jabatan ico ligop. Anu iplung gero jijak gero oleh hoja. Rumah bisa saja dijual oleh anak menjadi hak milik orang lain. Tanah katanya yang sabe-sabe tak jaga, icok oleh anu ipu belau. Ya. Istri kahwin lain, ini menikah lain lah, Pak. Kita nak berdua tepu. Ya, Pak. Maka terkedi, Pak. Setelah setahun di dalam kubur, terkedi, ibu bangkit lah oleh Allah, ngejak kafan bangkit, Pak. Tawa rumah. Tak pernah ada, nyo rumah lo, tak pernah, Pak. Ijau oleh anu, oh macam-macam ya. Rumahnya kalau belau ya. Hanale ya. Jadi rumah lo dah cik. Hai hanale rumah ron, kakak mau bagi-bagi. Ya, nampak ya. Motor lo, hai motor kakak mau belau. Hai tanah lon, hanale ne balik ke dia kubu ya yang petutah gop ron mak. Ya. Tajak ba inang hai nyo inang lo ne mak. Ibu kah lilintu barokon, pane inang ron mak. Nyo kai inang lo sah yang kalau buku nikah ai kasah kamu. Jadi lon pun anak ron balik kubu ke dia. Ibu kah mbaknya pak. Nyo tayu ba inang ci pilih. Ibu kah lilintu yang kedua, pilih lon apa pilih nyan? Ulu pilih lintu kedua, yang kepoi jaga kafan ni modal ni mak. Hana tepu mak. Ah jenon balik kubu ke dia. Hana yumle katanya mak. Hana yumle. Kabeh cok ligau mandung. Modal cuma dua aja kafannya, pijo ligau mak aja kafannya. Kalaupun orang kampung hana aja, alah kakupul kafan pasal jual muru mak. Hana tepu-tepu, yang untung aja kafannya mak. Kaum muslimin sedang jemaah ini rahmatullah. Kita lanjutnya. Hadis selanjutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk memotivasi kita dalam beribadah dan memotivasi kita untuk zuhud. Ya, nampak hadis ini. Jadi ibadah kita meningkat, zuhud juga meningkat. Ya, dua-dua mendemen ya, Pak. Konsepnya hadis ini pendek sekali ya. Jadi hadisnya pendek, diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi. Apa sabda Rasulullah? Unzuru ila man huwa asfala minkum. Kalau masalah dunia, supaya kalian bisa zuhud, lihatlah orang yang ke bawah kalian. Maka kita akan terus berterima kasih kepada Allah. Kita nyo mentang sehat ya, Pak. Atau kita punya kendaraan. Tak kalau orang menyuk alhamdulillah kan ujuk kendaraan gelu ni Allah ya, Pak. Jadi makanya di dalam konsep tasawuf ada dalam sebuah hadis, kalau ingin mencari keridhaan Allah, cukup berterima kasih saja kepada Allah, nya karida Allah kita nyoba. Alhamdulillah karena makanan uronyo ya Allah, nya karida Allah kita nyoba. Cukup senang Allah.
Apabila seorang hamba itu dia belum makan, dia sudah alhamdulillah karena makanan orangnya. Alhamdulillah karenanya. Nyumpet-pet tapi Pak. Ti hana tapu hana Pak. Nyi hana kuah hana nyan hana yana buta Pak. Bagaimana mau kita diridai oleh Allah? Kalau kita itu selalu mepet-pet tapi lagi Pak. Nyan Pak. Allah ni tak lagi rezeki orangnya. Allahnya pekan lagi nya, pekan mina, pekan nak mina. Kita alhamdulillah anak lu. Walaupun sakit mentang udip ni, alhamdulillah. Anak kau akan meninggal dunia. Paling enggak anak lu ni jid lempurna sesuatu ilmu bermanfaat. Paling enggak jid berdoa ke lu walaupun anak cacat ni, Pak. Walaupun anak cacat, walaupun sakit, nya menyai berdoa ke lu engkaunya satu-satunya anak soleh lu ni ada berapa. Kan alhamdulillah. Kalau melihat masalah dunia lihatlah ke bawah kata Allah. Maka urang tangan bin haji alhamdulillah kan naik tangan. Urang samping rumah lu jak masjid ngedapak aja. Ya, Pak. Urang jak ngedapak kan Allah mayu. Ini untuk memotivasi kita untuk zuhud dan berterima kasih kepada Allah. Urang jangan dapat alhamdulillah mentang kejut kaki. Urang sebelah lu kadu bak kursi roda. Kastro. Ipegang ni urang stroke. Alhamdulillah lu mentang kejut kesempatan hidup oleh Allah. Tetangga lu akan meninggal dunia. Maka kalau ada konsep seperti ini, kita akan selalu zuhud. Kajut yang kena kejut oleh Allah, alhamdulillah dan sudah satu. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Dan jangan kalian itu lihat kepada orang di atas kalian. Kalau lihat kepada orang di atas, kita tidak pernah mensyukuri nikmat Allah. Yang kena tangan. Tangan kek tak lega orang lain kena kendaraan roda dua. Kalau li orang roda dua, kek tak lu lega. Orang lain kagak motor, Pak. Orang motor kek tak lega lu. Gok kena jet pribadi, Pak. Ibu jet pribadi, orang lain pun kena pesawat, Pak. Lu anak tepu-tepu. Akhirnya apa? Lu benar pesawat dua apa? Benar lepoh, benar apa? Pak. Maka kita tidak pernah mensyukuri nikmat Allah. Di dalam hadis lain, Rasulullah mengatakan, kalau masalah ibadah, lihatnya ke atas. Sampai kalau mayupnya ibadah. Ibadah kalau waktu. Sipulan ibut 2 ayat. Lu pekan tambah ayat. Lu berhut lagi sipulan. Sipulan pekan bantu masjid. Lu pekan lu bantu masjid. Lu cik lu bantu masjid. Sipulan bantu anak yatim. Lu pekan lu bantu. Lu berjuk bantu cik anak yatim. Sipulan ibadah tahajud. Lu pekan lu ibadah tahajud. Ya kalau masalah ibadah. Maka kalau ibadah jangan lihat ke bawah. Berarti tanya pekan temayang leho bentang tron. Oi jawab. Kalau mayan lu temayang leho. Ye urung ye minta mayang tan ni, Pak. Ini baik lagi ya ni, Pak. Hai pekan nunjuk kurban lagi nyo kameng ka capi kameng. Lumayan nunjuk capi padahal nak nunjuk, Pak. Ini kan sudah apa nak lihatnya selalu ke bawah. Jadi maka kalau masalah ibadah lihat ke atas. Kalau masalah dunia lihat ke bawah, ya. Pekan temayang hana betul ya pekan, Pak. Hanya kaluntin temayang. Kaluntin temayang hana lebih kalau urang lain nak temayang. Nyolor kalau ten semayang walaupun talah anak buku deh urungnya. Jangan lihat ke bawah, lihat ke atas. Orang lain salatnya sudah benar, saya kok masih seperti ini? Lu supaya haji lagi ya, maka tamurno lagi ya. Maka urusan akhirat lihat ke atas. Si fulan kenapa sanggup dia bersedekah sekian, kenapa saya tidak sanggup? Saya mau juga seperti si fulan. Walaupun kita niat saja. Ini pada masa Rasulullah ketika Rasulullah berada di Madinah. Waktu itu ada sebuah peperangan yang diikuti oleh para sahabat. Waktu berada di Madinah itu, ketika Rasulullah berangkat dengan sahabatnya sampai ke medan perang, Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, memang pahala jihad kan luar biasa, Pak. Orang yang terbit jihad, dia harus meninggalkan keluarganya. Orang yang keluar jihad harus mempersiapkan harta. Lagi haji je kan, mempersiapkan harta, mempersiapkan jiwa, ya, Pak. Meninggalkan keluarga. Orang haji kan binat. Ketika itu apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, ada orang yang tidak berjihad kemari, dia tidak pergi kemari, tidak meninggalkan anak istrinya, tapi pahalanya sama seperti pahala kalian. Sahabat merasa hana mangat. Ya Rasulullah, mungkin ya Rasulullah, dia tidak berjihad, pahalanya sama seperti kami. Dia tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan keluarganya, pahalanya sama seperti kami. Tidak menyiapkan hartanya untuk bertempur sama seperti kami. Iya kata Rasulullah. Siapa itu ya Rasulullah? Seorang pemuda di Madinah, dia tidak pergi berjihad karena dia sakit. Jadi kalau sakit kenapa ya Rasulullah?
Niat dia itu yang membuat dia dapat pahala seperti pahala kalian. Rupanya niat pemuda tadi apa? Ya Allah menyenupu pulih lo ni Allah, lo berjihad bersama Rasulullah ya Allah. Tapi niatnya itu sudah memang betul-betul apa? Niat yang keempat, Pak. 3 dan keempat. Al-azmu 'alal fi'li. Dia memang betul-betul akan melakukan hal itu. Kalau saya punya harta nanti akan saya sedekahkan di jalan Allah. Memang niat bulat dia, Pak. Tapi dia sakit, ya, Pak. Menyolong pulih kata dia, Pak. Maka pahala dia sama seperti pahala kalian. Niat dia tulus dan ikhlas. Maka binaci waktu kita berangkat berhaji, Pak, walaupun daftar tungguan apa pun, Pak, yang penting niat dia, Pak. Jadi baik alah tak daftar aja baik hana mau ngurus lain, Pak. Dia katanya kana daftar haji kalau jadi jauh ni, Pak. Nyan nyomo cai haji hana betul tepu, Pak. Niat mentang ka hana upu, Pak. Pasang terus niat. Ya Allah nyolon lun daftar tunggu ya Allah. Lun haji ya Allah. Semua sudah saya siapkan ya Allah. Tiba-tiba kita meninggal dunia. Kita sudah diperhitungkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sudah berniat level yang ketiga dan level yang keempat. Niat level yang ketiga, as-sidqu 'alal fi'li. Dia betul-betul dari dalam hatinya. Yang keempat, al-azmu 'alal fi'li. Dia sudah bertekad. Nyolong berangkat sisa akan lun minta pengnya lun tutup untuk lun tambah. Dia memang sudah ni, Pak, tapi besok meninggal dunia. Maka pahalanya sudah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umma bacut tak tahu hadis tu. Ya, tahu hadis tu. Ada seseorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini dari Wa'an Abi Al-Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Ada seorang laki-laki. Ini kalau kita baca hadis tidak ada alif lam, berarti laki-laki itu tidak disebutkan namanya. Laki-laki itu disembunyikan namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun ila Nabi faqala. Dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani, tunjukkan kepada saya ala amalin, terhadap satu amal, idza amiltuhu ahabbani Allah. Kalau saya lakukan perbuatan itu, saya akan dicintai oleh Allah. Satu. Yang kedua, wa ahabbanin nas, manusia juga cinta kepada saya. Yang dua mendemai, Pak. Jadi pemuda ini mengatakan, ya Rasulullah, tunjuki saya satu perbuatan, dengan perbuatan itu saya dicintai oleh Allah dan dicintai oleh masyarakat. Nah, orang dicintai oleh Allah, tapi hanya dicintai oleh masyarakat. Masyarakat bengeh lagi, Pak. Habisnya bengeh masyarakat. Ada orang dicintai masyarakat, tidak dicintai oleh Allah. Ini dicintai oleh dua-dua. Bagaimana caranya? Apa jawab Rasulullah? Uzhud fit dunia. Zuhudlah kamu di dunia. Yuhibbukallah. Allah akan mencintaimu. Bagaimana konsep zuhud? Itulah seperti tadi, Pak. Jadi jangan dunia itu di tangan kita, Pak. Baik-baiklah mati, Pak. Orangnya jabatan betul cok ligop. Tengok tu oh tapi dalam. Orangnya harta katanya kagadah, tengok tapi dalam. Baik tutah, Pak. Baik tutah. Baik sampai dunia dapat solat mati. Katanya apakah najak semayang li? Najak apa masjid yang gadah telak ni. Yang telak ke betul hati, Pak. Najak masjid telak gadah, najak semayang li. Ya, nampak. Jadi artinya apa? Dia memasukkan nilai sendal itu sudah masuk ke dalam hati. Menyo gadah, menyo dunia di tangan. Gadah telak tengok di dalam. Berjerah pencuri berjerah, ya, Pak. Waktu itu mai belalam kau, itu belalam tengah naik culi. Walaupun itu dah berdoa Allah, Pak Allah. Berdemi pahala orang, mungkin dia butuh sendal kita, Pak. Ya, Pak. Ini namanya zuhud. Zuhudlah kamu di dunia dan Allah akan mencintaimu. Ya, Pak. Jadi tadi konsep yang kedua tadi apa? Lihatlah terus ke bawah, lihat ke bawah. Jangan lihat ke atas. Orang enggak pernah mensyukuri nikmat Allah. Sudah? Kemudian wazhud fima indan nas. Kalau ingin dicintai oleh manusia, zuhudlah terhadap apa yang ada sama dia. Jangan kamu yang mau merampas punya dia, maka dia akan mencintaimu. Nyo karena jabatan saudara katanya, Pak. Katanya ku Pak, nya jabatannya beloncok cinta. Makanya manusia tidak senang sama kita. Tapi coba kita zuhud apa yang ada sama tangan manusia. Bahagia alhamdulillah saudara long kamu temui jabatan. Saudara long karena harta senang katanya, Pak. Maka manusia juga akan senang sama kita. Tapi kalau kita tidak mau, ingin merampas, nyo benar katanya bacu, dari dia benar bacu, dari dia benar bacu. Yang kau hana sayang le katanya, Pak. Hana senang le katanya. Ya, nah.
Saya rasa cukup sekian. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis ini hadis hasan. Hasan itu bagaimana? Posisinya itu kedua setelah hadis sahih. Sahih, hasan, dhaif. Ya. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.